Hari ini kita sama-sama memperingati hari yang bersejarah, yaitu Hari Santri Nasional, tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 2025. Tepat 80 tahun yang lalu, pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, para santri-santri di Indonesia, para pendahulu-pendahulu kita dulu yang juga menjadi santri, dengan dibimbing oleh para kiainya, melakukan jihad besar, yaitu jihad dalam rangka mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melakukan perlawanan terhadap masuknya kembali sekutu, yaitu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi dari Inggris, dan kemudian diusir dari tanah Surabaya dan diusir dari bumi Indonesia. Perjalanan panjang dimulai tanggal 22 Oktober yang diinisiasi oleh para santri dan kiai, dan puncaknya adalah 10 November tahun 1945. Tanggal 22 Oktober kemudian dijadikan sebagai momen Hari Santri yang diinisiasi oleh dan diteken kepresnya oleh Pak Presiden Jokowi pada 10 tahun yang lalu. Kemudian tanggal 10 Novembernya diabadikan dan momen itu diwujudkan menjadi Hari Pahlawan. Jadi antara Hari Santri dengan Hari Pahlawan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak akan ada perlawanan di Surabaya yang kemudian menjadi momen Hari Pahlawan kalau tidak dimulai dari jihadnya para santri dan jihadnya para kiai bersama-sama dengan santri untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Ini menandakan bahwa para santri, para kiai mempunyai peranan yang nyata, kontribusi yang konkret terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga peranan santri, peranan kiai, eksistensinya di Republik Indonesia ini tidak boleh diabaikan. Sebab secara nyata sejarah membuktikan bahwa santri dan kiai adalah mempunyai saham yang besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita adalah generasi yang membangun untuk kemerdekaan. Kita bukanlah generasi yang sekedar menjadi penikmat akan Indonesia yang merdeka ini. Karena itu saudara-saudara sekalian, para santri semua, ketika keberadaan dan kontribusi kita sudah diakui pada masa lampau, sekarang adalah tantangan kekinian. Apa peranan kita dalam mengisi 80 tahun Indonesia merdeka? Santri tidak boleh disingkirkan di dalam negara Republik Indonesia. Karena itu santri harus melakukan transformasi, santri harus membekali diri dalam rangka mengisi dan memberikan kontribusi yang nyata buat 80 tahun Indonesia merdeka dan Indonesia mendatang. Apa peranan yang harus kita berikan di dalam panggung Indonesia ini? Santri harus mempunyai tekad mampu menyejahterakan rakyat Indonesia. Santri tidak hanya mau untuk bertekad mencerdaskan bangsa Indonesia, tapi juga memakmurkan bangsa Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya tidak usah jauh-jauh. Kita mempunyai panutan para ulama, sudah mempunyai panduan untuk mengisi republik dan menyejahterakan umat manusia. Salah satu panduannya adalah sebagaimana disampaikan oleh Sultanul Auliyaul Arifin Al-Ghausus Somadani Sakolaini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manakibnya. Kalau kita baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, baik manakib yang ditulis oleh Syekh
Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji dalam kitabnya Luddul Lujaini maupun dalam Manaqib Jawahirul Ma'ani yang ditulis oleh Kiai Jauhari Umar, hampir sama redaksinya tapi substansinya sama. La yambagi li faqirin ayyatasadda aw yatasaddara li irsyadin nasi illa an a'tahullahu ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, prasyarat mutlak untuk memimpin manusia itu harus ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah ilmal ulama. Jadi para santri harus mempersiapkan dirinya menjadi kader ulama. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi kader ulama, maka santri harus tafaqquh fiddin, belajar agama. Dan belajar agamanya, tafaqquh fiddinnya, belajar agamanya harus dengan kiai, harus talaki, harus ketemu langsung, dan harus bersanad. Jangan belajar agama tidak pakai sanad. Jangan belajar agama hanya menggunakan YouTube atau menggunakan sosmed. Itu nanti justru membuat kita tersesat. Karena belajar agama itu harus talaki dan punya sanad. Bagaimana kalau kita belajar pakai sanad? Nah, itu disindir oleh Kiai Julfa Mustafa dalam baitnya. Ma ajhala talabah syuhluhumul yutubu yuftil jawaba wa laisa indahul kutubu. Alangkah bodohnya santri kalau hidupnya hanya dihabiskan untuk melihat Google. Akibatnya apa? Yuftil jawaba wa laisa indahul kutubu. Ketika suatu hari diangkat udah menjadi kiai, dimintain fatwa, tidak mampu mendapatkan fatwa itu rujukan dari kitab-kitab, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah maupun dari hadis maupun dari kitab-kitab salafuna solihin, gak mampu. Ngambilnya dari mana? Makhoduhul Google. Akhirnya ngambil makhodnya dari Google, Mbah Google. Wal Maita, dan Mbak Meta, artificial intelligence. Wal Maita qad dhahabu. Dia lupa. Fa innama sanatu bil ilmi qad dhahabu. Dia lupa bahwa dalam ilmu sanad itu bagai emas. Saking pentingnya sanad, ada seorang ulama besar namanya Imam Muslim yang meriwayatkan hadis itu dalam kitab Sahih Muslimnya, dalam pengantarnya beliau mengatakan lau al isnadu huwa minaddin, bahwa sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad, kalau kamu tanpa sanad dalam beragama, laqala man syaa masyaa. Nanti orang akan mengatakan suka-suka dia, menurut pendapat saya begini, pendapat saya begini, akhirnya tersesat semua. Karena itu ini sudah benar para santri belajar tafaqquh fiddin untuk mempersiapkan diri kader ulama di Pondok Pesantren Mahasina. Kenapa saya yakin Pondok Pesantren Mahasina mempunyai sanad dan rujukan yang jelas. Nomor 2, para santri harus mempersiapkan diri untuk memimpin umat manusia, memimpin bangsa Indonesia. Harus mempersiapkan diri, tidak cukup hanya menjadi kader ulama, harus menjadi hikmatal hukama. Harus menjadi kader teknokrat. Kader teknokrat harus ada santri yang menjadi dokter, harus ada santri yang menjadi insinyur, ada santri yang menjadi ahli IT, ada santri ahli keuangan, ada santri ahli geologi, ada santri ahli energi, ada santri ahli listrik dan sebagainya. Ini adalah hikmatal hukama dalam rangka liirsyadin nasi. Nah, ini tempatnya di mana kalau ingin menjadi kader teknokrat, adik-adik sekalian para mahasiswa harus kuliah di tempat-tempat yang bagus.
Nah, yang ketiga selain menjadi hikmatal hukama adalah menjadi wasiyasatal muluk, menjadi politisi yang mempunyai berbasis jiwa kenegaraan. Jadi suatu hari ini tiga. Yang dibutuhkan adalah alim ulama, hikmatal hukama, dan politisi yang mempunyai jiwa negarawan. Kalau jadi presiden, presiden yang negarawan. Jadi gubernur, gubernur negarawan. Bupati, bupati negarawan. Apa itu negarawan? Tidak boleh balas dendam dan tidak boleh dendam. Mentang-mentang waktu pemilu nggak memilih kemudian tidak diurus, itu tidak boleh. Artinya tidak negarawan. Saya yakin Pak Presiden kita, Pak Presiden Prabowo Subianto sangat negarawan. Karena merangkul semua baik yang memilih maupun nggak memilih, semuanya dirangkul, semua demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Inilah sekali lagi peranan daripada saya santri. Silakan Anda memilih ke depan, pilihlah kalau ingin menjadi kader ulama, pilihlah jalur tafakuh fiddin, habis mondok ini ke pesantren salafiyah atau melanjutkan perguruan tinggi ke Al-Azhar atau kemanapun. Kalau memilih dalam peranan nanti menjadi teknokrat, persiapkan diri untuk kuliah di tempat-tempat yang bagus. Kalau menjadi politisi untuk bisa menjadi negarawan, persiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang berkarisma. Tapi semua itu tetap ada fondasinya, adalah fondasi akhlakul karimah dan fondasi ilmu agama yang cukup. Karena semua ini adalah bagian dari syariat yang kita jalankan dalam rangka liirsyadin nas, dalam rangka untuk ngurus umat manusia. Sekali lagi kami ucapkan dari kami atas nama pribadi maupun atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sekali lagi mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2025. Semoga eksistensi santri di Indonesia makin nyata. Semoga kontribusi santri pada Indonesia mendatang makin nyata dan mempunyai kontribusi yang konkret untuk membangun kemajuan Indonesia, membangun kemakmuran rakyat Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Sekali lagi tetap semangat. Santri tunjukkan bahwa santri bisa berkontribusi dan membangun bangsa Indonesia. Santri bisa memimpin bangsa Indonesia. Ada santri pernah menjadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ada santri pernah menjadi gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ada santri jadi menteri, banyak sekali sudah. Karena itu sekali lagi, saudara-saudara sekalian, tetaplah semangat dalam menampaki jenjang perjalanan ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Rak! Simbolisasi pengalungan surban, mohon berkenan kepada Abah untuk melakukan pengalungan surban kepada Bapak Menteri sebagai bentuk penghormatan dan simbol keberkahan. Kami persilakan Abah Dr. Andes Kiai Haji Abu Bakar Aziz MA. Terima kasih.